Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi bidang pertanian yaitu penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang pertanian yang berguna untuk meningkatkan hasil pertanian atau budidaya pertanian. Manfaat dari bioteknologi pertanian adalah menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Kelemahan bioteknologi pertanian. Terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain, adanya efek kompensasi, muncul hama target yang tahan terhadap insektisida, munculnya efek samping terhadap hama non-target, biaya untuk membuatnya relatif tinggi, membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga dalam merakitnya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Teknologi bidang pertanian, macam-macam tekniknya ada rekayasa genetika, kultur jaringan, fusi protopas, leaf fragment teknik kultur in vitro, hidroponik, aeroponik. Lanjut, rekayasa genetika, teknik modifikasi gen dalam suatu makhluk hidup. Jadi gennya itu dimodifikasi gitu, diubah-ubah masuk. Jadi itu ilustrasinya, nah itu bagiannya ada yang dipotong terus dipasang sama yang baru. Rekayasa genetika pada umumnya dilakukan pada bakteri. Nah terus gennya itu nanti pindah ke hewan sama tanaman, bisa dilihat nanti. Nah itu hasil dari rekayasa genetika itu disebut dengan GMO atau tanaman atau makhluk hidup transgenik. Nah itu contohnya hewannya sama tumbuhannya, nanti dibahas di belakang. Selanjut, bagian enzim. Seperti sebelumnya di ilustrasi, kita bisa melihat kalau misalnya ada pemotongan gen sama pemasangan gen kan. Nah itu juga membutuhkan enzim. Jadi ada dua enzim, yaitu enzim restriksi endonuklease sama pemasangan gen itu enzim ligase. Nah cara paksanya, hafalannya itu kalau pemotongan berarti restriksi endonuklease, kalau yang dipasang itu ligase. Ligase berarti huruf depannya L, berarti dipasang, itu lakban kan gitu loh. Kalau endonuklease berarti ada huruf O-nya, berarti dipotong gitu cara paksa. Langkah-langkah rekayasa genetika yang pertama adalah mencari DNA unggul. Biasanya bisa diambil dari makhluk hidup atau membuat sendiri. Yang kedua adalah menyiapkan wahana atau vektor, jadi kayak pengirimnya gitu. Vektor adalah alat untuk memasukkan DNA itu ke dalam makhluk hidup. Nah jadi dia yang bawa ininya, sel yang kita ingin modifikasi itu tadi. Jadi biasanya berbentuk virus atau plasmid. Tapi kalau sekarang itu bentuknya virus, yang sering dipakai virus. Kalau dulu itu masih plasmid gitu. Nah itu plasmid bagiannya yang bentuknya bunder-bunder gitu. Nah itu yang membawa gen asing itu. Masuk ke step ketiga, memasukkan DNA ke dalam sel. Nah itu dipotong dulu menggunakan restriksi endonuklease, lalu dipasang sama gen targetnya nanti. Nah itu dipasang menggunakan enzim ligase, nanti jadinya plasmid rekombinan. Setelah itu step keempat itu adalah penggandaan atau cloning DNA rekombinan. Yang step kelima pemeliharaan sel agar menghasilkan produk yang diinginkan. Setelah itu nanti selnya akan banyak dan banyak kan gitu. Makhluk hidup yang telah disisipi sifat atau DNA baru itu akan disebut dengan makhluk hidup transgenik, ya kayak tadi itu GMO itu singkatan dari genetically modified organism. Lanjut, dampak positifnya itu
tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Jadi tanamannya itu lebih kuat. Nanti ada di contoh-contohnya di tanaman hasil bioteknologi. Sedangkan yang di nomor 3 itu virusnya dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Ini kayak contoh vaksin gitu. Jadi virusnya itu dilemahkan gitu, pakai gen-gen kayak gini, rekayasa genetik kayak gini. Dampak negatifnya ada keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Kan kalau misalnya ada yang tanaman di buff itu nanti beda lagi, nanti ekosistemnya bisa terganggu gitu. Terus yang nomor 3 di situ peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Jadi lebih berbahaya, nanti tambah susah, malah nanti jadi ada wabah baru. Dua, kultur jaringan. Apa sih itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Tujuan kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman dengan sifat seperti induknya. Pembiakan ini termasuk pembiakan secara vegetatif, yaitu individu baru terjadi dari bagian tubuh suatu induk. Explant adalah bagian dari bahan tanaman yang diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan. Berikut langkah-langkah kultur jaringan. 1. Pembuatan media. 2. Inisiasi. 3. Sterilisasi. 4. Multiplikasi. 5. Pengakaran. Dan 6. aklimatasi. Satu. Pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam, mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. 2. Inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplant dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplant pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplant. Pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Dan yang terakhir, aklimatasi. Aklimatasi adalah kegiatan memindahkan eksplant keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Dampak positif dari kultur jaringan. 1. Bibit yang dihasilkan seragam. 2. Bibit yang dihasilkan bebas penyakit atau menggunakan organ tertentu. 3. Biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Dampak negatif kultur jaringan. 1. Bibit yang dihasilkan mempunyai perakaran yang tidak kuat. 2. Mempersempit lapangan kerja pembibitan secara konvensional. Ketiga, dapat berakibat hilangnya plasma nutfah dari tanaman tertentu. Yang selanjutnya adalah rekayasa genetika dengan metode fusi protoplas. Ketika sebuah tanaman terluka, kalus tumbuh lebih cepat pada tempat yang terluka. Kalus adalah suatu kumpulan sel yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi batang tunas akar dan keseluruhan organ tanaman. Kemampuan itu membuat kalus menjadi objek yang ideal dalam rekayasa genetika.
Sel kalus diselimuti oleh selulosa yang tebal pada dinding selnya sehingga dapat menjadi pembatas atau penghambat DNA baru yang akan masuk. Dinding sel tersebut dapat dihancurkan dengan bantuan enzim selulase sehingga dihasilkan satu sel tanpa dinding yang disebut dengan protoplas. Protoplas dapat digabungkan dengan protoplas tanaman lain sehingga dihasilkan satu sel yang memiliki sifat gabungan. Metode ini telah digunakan pada tanaman brokoflower yang merupakan suatu tanaman hasil fusi dari buah kol dan brokoli. Di samping adalah foto dari proses fusi protoplas sendiri. Tanaman hasil bioteknologi. Yang pertama ada jagung manis. Pada jagung manis, gula yang terkandung direkayasa untuk tidak diubah menjadi pati sehingga rasanya tetap manis dan berair. Selanjutnya, yang kedua ada pepaya kalina atau bisa disebut juga pepaya California. Pepaya ini hasil rekayasa genetika oleh seorang profesor Dr. Insinyur Sriani Sujiprihati, seorang ilmuwan pusat kajian buah tropika di IPB. Pepaya ini memiliki rasa yang lebih manis daripada pepaya pada umumnya. Selanjutnya yang ketiga ada golden rice, kultivar atau varietas padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karoten dari tanaman wortel. Sehingga padi ini memiliki kelebihan selain mengandung karbohidrat juga memiliki kandungan vitamin A yang dimiliki oleh wortel. Selanjutnya yang keempat ada kapas anti serangga. Kapas yang resisten terhadap Bt toksin pada tanaman. Kapas ini telah disisipkan dengan gen Bt toksin sehingga aman dari hama. Yang kelima ada kedelai impor. Kedelai ini menjadi bahan baku tahu dan tempe. Kedelai ini telah disisipkan gen EPSPS sehingga tahan terhadap herbisida berbahan glifosfat. Rangkuman selanjutnya, yang pertama terdapat pengertian bioteknologi pertanian. Yang kedua, terdapat contoh bioteknologi pertanian. Yang ketiga, terdapat manfaat bioteknologi pertanian. Yang keempat, terdapat kelemahan bioteknologi pertanian. Dan yang kelima, pengertian rekayasa genetika. Yang keenam, pengertian kultur jaringan.